Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih merasakan suasana pagi ala fitratil Islam, dalam keadaan fitrah, yaitu al-Islam, wa ala kalimati al-haq, di atas kalimat yang hak, yaitu kalimah la ilaha illallah. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan iman dan Islam. Serta Allah bangunkan kita pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita pada hari ini dalam keadaan ringan untuk berjalan menuju masjid, melaksanakan kewajiban kita untuk menggapai yang lebih daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat al-fajr itu khairum minad dunya wa ma fiha. Mungkin kalau kita sengaja mengumpulkan harta, duit, untuk menyaingi manusia yang paling kaya di dunia, Bill Gates, mungkin duitnya berapa ribu triliun. Itu kalau gaji kita sebulan 5 juta, berapa tahun kita butuh buat menyaingi kekayaan Bill Gates. Nah, sampai umur hidup kita nggak akan mampu menyaingi kekayaan orang yang paling kaya di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan buat kita yang melebihi dunia dan seisinya malahan. Bukan hartanya satu orang, tapi dunia ini semuanya dan isinya, dengan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Masya Allah. Dan Allah berikan kepada kita hari ini, Allah berikan kepada kita 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Tidak semua orang diberikan nikmat bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kadang-kadang kalau kita terlambat bangunnya, atau ketika bangun perut sakit dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi alhamdulillah, sholat sunnah qobliyah subuh ini kita syukuri banget.
Karena pahalanya melebihi dunia dan isinya. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Sekali kita sholat, itu pahalanya lebih dari dunia dan isinya. Nah, kalau setiap hari kita sholat subuh, sholat sunnah qobliyahnya, Masya Allah, berapa saja, berapa dunia yang kita punya dan isinya, Masya Allah. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Hal itu tidak ditampakkan agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal itu tidak ditampakkan agar apa? Agar Allah tahu mana sih hambaku yang bersungguh-sungguh mencari pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau hambaku yang hanya main-main saja. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan rasa malas. Itu siapa? Al-munafiqin. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal mereka menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan sholat, mereka malas. Maka kita enggak boleh kalau mau sholat malesan. Karena itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di mana? Nari jahannam, neraka jahannam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Salah satu ciri dari orang munafik adalah orang yang malas sholat. Maka kita tidak boleh, karena sholat itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita perlu syukuri. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada keturunannya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Baik, Bapak-bapak dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai kepada al-maqalah ats-tsaminah, makalah yang ke-8 yaitu salatun munjiyatun. 3 hal yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama apa kemarin? Yang pertama adalah khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kita kepada Allah dalam keadaan sir dan dalam keadaan alaniyah. Dalam keadaan sirrun, apa itu? Rahasia, tidak diketahui oleh orang, tersembunyi, atau dalam keadaan terang-terangan, alani. Ya, kita harus tetap bertakwa. Kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dalam waktu kalian sendiri atau bersama dengan orang lain, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita tetap harus bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama, khasyatullah. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kesempatan. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu kita bersikap sederhana dalam keadaan fakir atau dalam keadaan ghina, kaya. Kita harus tetap hidup sederhana. Jadi Islam itu Masya Allah, kesederhanaan pun diatur dalam Islam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam makan kita, dalam pakaian kita, dalam berbicara kita, dalam melihat, dalam bertindak tanduk kita. Ya, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja. Atau yang sederhana saja. Dan yang paling penting adalah kita orang Islam harus sederhana dalam berpikir. Maksudnya apa sederhana dalam berpikir? Kalau di depan kita adanya makan sama tempe sama sambal, ya sudah makan. Nggak usah mengharapkan seandainya ada sate. Itu nggak sederhana dalam berpikir. Ya sudah, apa yang di depan kita, apa yang dihidangkan depan kita dimakan. Itu namanya sederhana dalam berpikir. Apa yang kita punya, lah sekarang punyanya motor, ya udah pakai motor. Belum punya motor, ya jalan. Punya sepeda, ya pakai sepeda. Itu sederhana dalam berpikir.
Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Oh, saya harus begini, makanya saya. Jadi sederhana saja dalam berpikir. Tidak usah yang muluk-muluk. Kita belum mampu untuk bersedekah yang banyak. Ya sudah, jangan memaksa. Sedikit-sedikit aja tidak apa-apa. Kita belum mampu sholat malam, mungkin 8 rakaat. Ya sudah, bangun aja dulu 2 rakaat. 2 rakaat terus, 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi sederhana saja dalam berpikir. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Sebisa kita. Kalau kita jadi pegawai, bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Dengan profesi kita jadi pegawai. Kalau kita jadi guru, bagaimana kita bertakwa kepada Allah ketika kita menjadi guru? Kalau kita menjadi petani, bagaimana kita bertakwa kepada Allah ketika kita menjadi petani? Itu namanya sederhana di dalam berpikir. Tidak muluk-muluk, ya. Tidak keinginan mau menggapai bintang, tapilah apa daya. Nah, kaki masih menginjak bumi. Jadi tidak mungkin bagaimana kita menggapai bintang. Ya, adanya bintang Najmuddin. Di sono. Yang kedua itu sederhana. Dan paling penting adalah sederhana dalam berpikir. Kalau kita sudah sederhana dalam berpikir, insya Allah, ya, kehidupan kita juga akan sederhana. Ya, hidup di kampung, pengen serasa hidup di kota. Nah, itu tidak sederhana. Makan di kampung, pengen serasa makan makanan sultan. Itu namanya tidak sederhana. Tapi sederhana tidak juga harus serba kekurangan, tidak. Atau kita memaksa diri kita untuk menjadi orang miskin. Oh, kan sederhana kata Ustadz Ki. Baju compang-camping, ya biarin, ini sederhana. Itu bukan sederhana, itu namanya belangsak. Bukan sederhana, tapi belangsak. Nah, itu Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kesederhanaan. Sederhana itu apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tempat, sesuai dengan. Nah, kalau kita ngomong di kampung, ngomongnya ilmiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pragmatisme adalah orang-orang kampung enggak jelas. Apa itu Pak Ustadz? Makanan apa itu? Itu namanya tidak sederhana dalam menyampaikan sesuatu. Merasa dia kuliahan S1, S2, S3, suruh pengajian di kampung. Ngomongnya ilmiah. Enggak ketalar. Ya, bukannya orang-orang pada paham, orang-orang malah pada pusing. Saya habis pengajian malah pusing. Apa yang diomongin Ustadz atau kiai tadi? Karena apa? Tidak sesuai dengan keadaan di situ. Itu sederhana. Jadi kita harus bersikap sederhana dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Kemudian kita harus bersikap yang ketiga yang menyelamatkan kita, yaitu adil dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Ya, kalau yang punya jabatan atau kita di keluarga aja lah sama anak. Kadang-kadang kita mungkin sama anak, kadang-kadang ada yang ngejengkelin, ada yang enggak. Kita harus tetap bersikap adil sesuai dengan posisi kita. Kalau posisi kita hanya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya adil. Ya, adil di dalam melakukan istri kita, di dalam melakukan berbuat kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Itu. Jadi 3 hal yang akan menyelamatkan kita adalah yang pertama, khasyatullah, takut kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, rahasia ataupun terlihat. Yang kedua, kita harus bersikap sederhana. Yang ketiga, kita harus bersikap adil. Wa amma al-muhlikatu, sedangkan hal-hal yang akan merusak kita. Ada 3 hal yang merusak kita. Kalau tadi yang menyelamatkan kita, yang sekarang adalah merusak. Apa itu? Fasyuhun syadidun. Ay bukhlun syadidun fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Ay bukhlun syadidun. Apa itu bukhlun? Pelit.
Orang yang pelit itu merusak. Pelit itu merusak loh. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, kelebihan ilmu. Tapi kita tidak mau menyampaikan rezeki kita kepada orang lain yang berhak. Kan salah satu tanda orang bertakwa itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman meyakini ada yang gaib. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka menginfakkan. Jadi infak, sedekah, memberi kepada orang lain itu salah satu tanda orang bertakwa. Jadi tandanya orang bertakwa itu lomo. Apa? Orangnya dermawan. Karena dia tahu, kata Rasulullah SAW, dari harta yang kita makan akan menjadi afnaita. Ma'akalta afnaita. Apa yang kamu makan akan kamu hilangkan. Dibuang kamar mandi, di WC. Ya kan? Iya, kita mau beli makanan harganya ada tuh sekarang itu. Satu makanan kue harganya 200 juta. Padahal kue doang. Ada juga daging, ya berita itu. Daging sapi, apa itu namanya itu? Orang Jepang itu. Harganya puluhan juta. Kalau sudah dimakan keluar ya gitu-gitu gini. Emang baunya jadi wangi? Enggak. Ada orang yang BAB wangi. Hah? Ada orang yang BAB jadi parfum. Hah? Apalagi makannya jengkol. Wah, parfumnya sedap banget. Ya, berapapun kita beli makanan, semahal apapun makanan yang kita beli, keluarnya gitu-gitu kene. Semuanya dibuang. Apa yang kita makan, kita akan buang. Dan apa yang labisa kita akan pakai. Yang kita pakai ini, ya, ablaita. Apa? Harta yang kita belikan baju, yang kita pakai, mau berapapun harga baju itu nanti akan rusak. Harganya mungkin baju ada yang kaos doang ini 30 juta. Artis-artis itu kuat beli. Ya. Kaos doang harganya 30 juta. Insya Allah. Kalau kita belikan yang 100.000 dapat 500.000. Masih sisa berapa? 29.500.000. Itu kalau kita sedekahkan ke orang yang kurang mampu kan pahalanya banyak banget itu. Jadi apa yang kita pakai dari baju itu akan usang, dimakan usia, rusak. Lama-kelamaan akan rusak. Tapi yang ma'anfakta dari harta yang kita infakkan itu abqaita. Ini, catat. Harta yang kita punya, yang kita infakkan itu, kalian atau kita itu kalau menginfakkan harta, berarti kita sudah abqaita, mengekalkan. Jadi harta kita itu kita kekalkan. Kita stempel bahwa harta itu milik kita. Karena yang kita makan akan dibuang, yang kita pakai akan usang. Ya kalau kita meninggal jadi warisan buat orang-orang setelah kita. Tapi harta yang kita sedekahkan, ma'anfakta, apa yang kita infakkan di jalan Allah, itu abqaita. Hakikatnya kita sedang apa? Mengekalkan harta kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masyaallah. Jadi harta yang kita infakkan, anak-anak kalau infak, kalau sedekah ya ke bapak-bapak, itu sebenarnya harta yang kita miliki itu. Harta yang kita bawa ke sono itu. Yang kita infakkan kan sedekahun jariyah, illa min sodakotin
Jariah. Semua amal ibadah akan terputus kecuali sedekah jariah. Yang kita infakkan itulah yang akan menjadi harta milik kita, yang akan kita bawa ketemu nantinya di sono. Jadi harta yang kita infakkan itu hakikatnya kita sedang memberikan kekekalan kepada harta kita. Maka kita tidak boleh syuh, bakhil, pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu apa? Lam naku minal musallin. Terus setelahnya wala naku nut'imul miskin. Tuh. Nanti ada di akhirat kelak orang-orang yang disediakan khusus baginya neraka sakor namanya. Buat siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang masalakakum fis sakor. Jadi orang-orang itu akan ditanya oleh malaikat, "Hei, orang ahli neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Ayo jawab." Apa kata mereka? Lam naku minal musallin. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sholat. Nih, bapak-bapak semuanya, anak-anak, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ada 15 bencana yang akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 bencana di dunia, 3 bencana saat sakaratul maut, 3 bencana saat di dalam kubur, dan 3 bencana nanti saat kita ketemu sama Allah di depan Allah. Orang kalau meninggalkan sholat. Yang pertama, tunza'u min wajhihi. Tunza'u al-barakatu min umrihi. Yang pertama, orang itu kalau nggak sholat akan dicabut berkah umurnya. Tuh. Umurnya walaupun panjang nggak akan berkah. Susah hidupnya. Orang kalau meninggalkan sholat. Yang kedua akan dicabut simatu. Ya. Tanda-tanda sujud fi wajhihi. Jadi orang-orang yang sering sujud, sholat itu kan simahu. Ya. Dari wujuhihim min asari sujud. Jadi orang-orang yang sering sholat itu nampak di dalam wajah mereka itu asar sujud. Asar sujud itu apa? Asar sujud itu bukan yang hitam-hitam itu, bukan. Dalam tafsiran hadis ini atau ayat ini, dalam hadisnya bukan. Yang mungkin hitam itu salah satu tanda sujud, tapi tidak yang dimaksudkan seperti itu. Jadi simahum fi wujuhihim min asari sujud itu apa? Wajahnya bercahaya. Jadi orang-orang soleh, coba aja kita kalau ketemu kiai lah, belum apa-apa dia udah mau berbuat baik. Ya, ketemu orang soleh, belum dia dikasih nasihat, belum nyampe rumahnya udah siapin, saya bawa oleh-oleh apa ya? Ya kan? Itu mau ketemu orang soleh. Ketika melihat wajahnya, Masya Allah, wajahnya ini ada cahaya wudhu. Ya, ada cahaya wudhu, nur wudhu yang ada dalam wajahnya. Selanjutnya, la yurfa du'a'uhu. Orang yang meninggalkan sholat itu doanya tidak diangkat. Nyangkut. Mau doa berapapun tidak nyampe ke langit. La yurfa du'a'uhu, la yurfa'u du'a'uhu ila sama. Jadi doanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak diangkat ke langit. Kemudian dia akan dibenci oleh manusia. Mungkin dia bos, orang kaya, tapi banyak orang yang ngomongin dia di belakangnya. Antum suka menemui orang begini nggak? Banyak. Mungkin dia punya kedudukan di dunia, tapi dia melalaikan sholat. Akan banyak musuhnya di dunia. Tapi orang kaya raya yang menjalankan sholat, ya, apalagi bersedekah, akan menjadi buah bibir di masyarakat. Tidak dimusuhi oleh orang, dimusuhi tapi oleh setan. Ya, musuhnya setan dan iblis. Setan dari golongan manusia ataupun setan dari golongan jin.
Itu orang-orang yang soleh. Kemudian, nah ini sedikit tambahan saja. Orang yang meninggalkan sholat, itu akan dapat 3 kecelakaan ketika dia sakaratul maut. Ih, ngeri. Nih, orang sekarat, sakaratul maut itu, wa idza balaghatil hulqum. Jadi nanti nyawa itu mencabut sedikit-sedikit. Malaikat itu akan masuk pada setiap ruas kita. Akan dicabut nih dari jempol kaki naik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang, naik sampai ke dada. Nah, nanti kalau sudah sampai kepada hulqum, nih. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Insyaallah. Coba saya tanya ke antum, pernah melihat orang meninggal? Ketika setelah sakaratul maut pernah meninggal? Pernah ngelihat orang meninggal? Kira-kira matanya itu ke atas apa ke bawah apa merem? Ke atas. Karena apa? Dia melihat wa antum hina idzin tanzurun. Orang yang meninggal itu ngelihat ketika dicabut nyawanya itu, ketika sampai sini itu, melihat masa depan yang akan dia tempati nantinya. Kalau ketika dicabut nyawa dia meninggal, dia melihat istana surga, berarti nanti dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat dari apa yang dia lihat. Insyaallah. Tapi kalau ketika dia sekarat, mau meninggal, dia melihat kesukaran-kesukaran di situ. Melihat api neraka, melihat apa, berarti dia akan lebih susah dan sukar yang dia hadapi setelah itu. Itu orang meninggal. Akan melihat wa antum hina idzin tanzurun. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka semuanya hampir, ya semuanya. Orang yang mau meninggal itu melihat ke atas matanya. Baru ditutup, baru merem. Karena dia ditampakkan, disaksikan waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi masa depan dia. Orang kalau meninggalkan sholat, nih, 1. Ya mutu, dia akan meninggal, ya. Dan dia ketika itu dalil matinya mati hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Su'ul khotimah. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Nih anak-anak santri. Kalau sudah keluar nanti antum dewasa. Dikasih panjang umur sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kerja sebagai ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Apapun keadaannya jangan sampai meninggalkan sholat. Yang kedua, yamutu wa waja'id. Dia mati dalam keadaan lapar selapar-laparnya. Itu orang kalau mati meninggalkan sholat. Yang ketiga, orang itu akan mati dalam keadaan atsyan. Haus. Sehaus-hausnya. Walau sako biharu al-ad. Walaupun kita minumin seluruh lautan yang ada di dunia ini, dia tidak akan bisa terlepas dari rasa hausnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu. Kalau orang meninggalkan sholat. Maka jangan main-main dengan sholat. Itu baru perkara ketika dia sekarat. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam kuburan. Masuk dalam apa yang dia pertama kali akan jumpai? Tabiqu al-ard. Jadi, nih anak-anak sekalian, kalau antum punya saudara, ingatkan sholat. Orang yang paling cinta sama kita itu orang yang mengingatkan sholat. Maka kalau kita mencintai orang, yang pertama kali harus diingatkan tentang sholat. Apa yang pertama dijumpai ketika dia masuk liang lahat, ditinggal orang-orang, sudah ditanyain apa? Ya, tabikul ard. Bumi itu menyempit sehingga tulang-tulangnya saling berseberangan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini tulang-tulang ini. Tulang-tulang kita gencet sama bumi. Nih manusia nih. Yang dulu di atas saya tongkat sombong gak mau mendirikan sholat. Sekarang kamu ada di bawah saya. Rasakan rasanya. Bumi itu menghimpit dia. Krok. Jadi tulang-tulang itu sampai antara satu tulang dan lain berseberangan. Artinya apa?
Jadi orang itu hancur tulang-tulangnya. Karena apa? Dihimpit sama bumi. Balas dendam bumi itu. Karena dia meninggalkan sholat. Karena dosa besar paling besar itu meninggalkan sholat setelah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya melebihi zina sholat itu. Iya, makanya jangan sampai kita dan keluarga kita, mudah-mudahan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kan diajari doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, anak keturunanku, orang-orang yang mendirikan sholat. Iya, sekarang mah masih. Di dunia mah, lah mosok sih Ustadz ngomong begitu. Lah, iya sekarang mah belum ngerasain. Coba ge nanti. Kalau nggak percaya. Nah, tugas saya adalah memperingatkan. Itu kan. Mubasyirina wa mungdirin. Ya, orang yang tahu itu pewaris para nabi. Ulama itu warasatul anbiya. Tugasnya adalah memberi kabar gembira. Kalau orang baik akan mendapatkan ini. Kalau orang buruk akan mendapatkan ini. Tugasnya begitu. Tugas saya adalah menyampaikan ini kebenaran. Jadi yang pertama kali ada tadikul ard, menghimpit itu bumi itu. Orang-orang yang nggak mau sholat. Apalagi nggak mau sholatnya karena jahdan. Apa itu? Menolak. Ngapain sih sholat? Capek-capek. Sholat nggak kaya-kaya. sholat dari dulu sholatnya masih gitu-gitu kayaknya hidupnya. Apalagi begitu, itu udah dihukumi al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir itu sholat. Faman taraka faqad kafaro. Maka siapa orang yang meninggalkan sholat karena menolak, itu dia telah kafaro, keluar dari Islam. Karena menolak sholat. Tapi kalau tidak sholatnya, ya mungkin karena belum tahu, berarti dia termasuk orang-orang yang bodoh. Kita harus ajarin dia. Atau sholatnya, orang yang sholat males aja dianggap munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang sholatnya sahun aja, fawailul lil musallin. Masya Allah. Itu sholat. Ya alhamdulillah, kita dikasih oleh Allah kemudahan untuk bangun sholat. Tuh. Jadi yang pertama, bumi akan menghimpit dia nanti di kuburan. Mari. Selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kuburan itu dia akan ditemani dengan as-su'ban. Ular besar, ular. Jadi ularnya besar banget. Ainahu minan nar. Matanya dari neraka. Dari api itu ular. Kemudian ularnya itu di kaki-kakinya. Dia ular punya kaki. Tangan, kaki. Itu punya apa ini? Dufrun. Apa dufur? Kuku. Kukunya ini terbuat dari besi. Oh, dari besi yang panjangnya 1 hari perjalanan. Oh, tajam-tajam terbuat dari besi, panjangnya 1 hari perjalanan. Itu orang yang meninggalkan sholat, dengerin. Nanti akan didatangi oleh ular yang besar namanya Asy-Syuja' al-Aqra. Paling berani dan menggelegar. Jadi ketika mendatangi si mayit, itu datangnya kayak petir, duar, ngomong dia. Makanya orang yang mati itu kaget. Siapa kamu? Aku adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani kamu di dalam kubur. Karena kamu ketika bangun pagi menunda sholat subuh sampai datangnya zuhur. Ketika sudah Allahu Akbar zuhur, kamu tidak melakukan sholat zuhur sampai datangnya asar. Ketika asar datang, kamu tidak melakukan sholat asar sampai datangnya maghrib. Ketika maghrib datang, kamu tidak sholat sampai datangnya isya. Ketika isya datang, kamu tidak sholat sampai datangnya subuh. Kamu meninggalkan sholat. Apa katanya? Dihempas itu mayit, tabuk, cebuat. Wah, ini belum kenceng ini, baru angin doang ini.
ditabuk kenceng sampai dia, sampai si mayit ini tenggelam ke dalam bumi yang panjangnya atau dalamnya 70 hasta. Ngeri. 1 hasta setengah meter mungkin ya. Ya, 1 hasta kalau di kita lengan ya, 1 lengan ya. 1 lengan. 70 lengan itu dihempaskan sama itu si ular. Dimasukkan, jebret masuk ke dalam sampai dia tenggelam dalam bumi. Kalau 1 hasta itu setengah meter berarti dia 35 meter ada di bawah bumi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu orang yang meninggalkan sholat itu dihempas sama Asy-Syuja' Al-Aqra. Udah batangnya serem kayak petir menyambar. Udah begitu nyamber beneran sampai kita masuk ke dalam liang. Lahat kita itu sampai 35 meter. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mau nggak? Mau nggak begitu? Belum nanti di akhirat yang pertama hisabuhu asir. Berat hisabnya. Semua dihitung sama Allah. Semua dihisab. Dari yang sekecil apapun akan dihisab. Kamu dapat pulpen. Pulpen dari mana? Duitnya dari mana? Halal enggak? Itu satu barang bisa 40 hari nanyanya. Itu kalau dihisab. Kalau hisabnya susah. Jadi hisab yang akan dialami dia berat. Ya kan ada manusia yang hisabnya Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang dikasih catatan amal dengan tangan kanannya atau menerima catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan dihisab hisaban yasira. Hisab yang mudah. Sholatnya bagus. Alhamdulillah sholat. Kan gitu. Idza sholuhat sholatu sholuha sairu amalihi. Kalau sholatnya benar, semua amalnya akan benar. Wa idza fasadat, kalau jelek sholat, ini hadis lu bukan kata ustadz lu ya. Kalau sholatnya salah, berarti fasadat sairu amali. Semua amalnya salah, rusak. Masya Allah. Karena mi'yarnya, nilai yang dibuat mencerminkan seorang muslim itu ada di sholatnya. Jadi, begitu nanti. Jadi semuanya akan dihisab. Sholatnya rajin, amalnya baik. Udah, dihisab. Ya ini yang baik. Hisab itu di apa? Dihisab itu di apa? Dihitung. Dihitung itu apa? Dipilah-pilah. Ini yang baik, ini yang buruk. Jadi amal kamu ini. Ditanyain satu-satu itu. Ini, bagaimana? Udah selesai penjawaban baru. Ini masuk yang baik. Ini, bagaimana? Enggak, saya enggak pernah melakukan itu. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasjahadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak, ya Allah, menolak. Kita berusaha untuk menolak. Tapi apa kata mata, kata tangan, kata kaki, mereka bersaksi. Udah, ini masuk amalan catatan buruk. Udah, jadi semuanya akan dihisab. Itu kalau orang nggak pernah sholat, hisabnya itu asir. Berat hisabnya, susah. Pertanyaan ujiannya susah. Belum kalau udah dihisab, manusia itu akan membawa amalnya ke mizan. Ditimbang itu. Yang baik kumpul-kumpulin nama yang baik. Yang jelek kumpul-kumpulin nama jelek. Ditimbang. Nah itu, kita menyaksikan itu di depan mata kita. Masya Allah. Ketika ngejeglek yang baik. Alhamdulillah. Berarti amal kita banyak yang baik. Ingat. Akan dihadirkan orang yang pernah kita zolimi. Cetuk. Dia pernah menzolimi saya, ya Allah. Saya nggak bisa membalas dia di dunia. Sekarang saya akan minta pahala dia. Ambil yang baik. Akan dihadirkan orang yang kita pernah berhutang sama dia. Ya Allah. Dia dulu di dunia punya utang sama saya. Nggak dibayar sampai dia mati. Maka kalau ada jenazah mau diberangkatkan, suka ada pesan yang ada tanggungan-tanggungan berkaitan dengan anak Adam, hak-hak Adami, silakan diselesaikan kepada ahli waris. Karena apa? Utang itu dibawa ke Solo. 1.000 G. Nah, bagaimana utang negara yang triliunan?
Ya, dibawa sampai sono. Ya, bukan kita yang utang. Yang bikin kebijaksanaan. Yang utang, bagian. Biar dia yang tanggung jawab. Kita mah tanggung jawab sama utang-utang kita nih. Di warung gope 1.000. Bayar. Ya. Tapi ketika orang berhutang, kamu mau apa? Kata Allah. Ada sebagian orang yang mengatakan, saya pengen ngambil pahala dia. Itu namanya orang-orang yang merugi. Kayak dia ke akhirat itu membawa segudang pahala, tapi dia rugi di surga, diambilin sama orang. Tuh. Saya mau pahala dia, ambil. Ada seseorang yang saya mau ikhlaskan. Ada yang begitu. Saya akan ikhlas. Tapi semua dihadirkan yang kita punya utang kepada dia. Semua dihadirkan itu. Untuk diminta pertanggungjawaban. Dia mau mengikhlaskan atau dia mau mengambil pahalanya. Nah, maka yang punya utang dibayar. Nih, santri yang punya utang, nah, minjem dong 1.000 buat beli es. Nah, bayar. Kalau ada kata-kata minjem berarti bayar. Beda halnya kalau minta. Minta dong 1.000 dikasih. Nah, itu bukan hutang. Bahasa akadnya kita apa? Tuh. Nah, orang-orang yang mengikhlaskan itu akan diberikan jauh lebih daripada yang dia mengambil pahala itu. Jadi di sono akan terjadi transaksi juga. Ya, baru ditimbang. Kalau timbang amalan kita yang buruk terlalu banyak sehingga ngejeglek itu yang buruk, masih ada, Masya Allah. Allah kurang baik apa coba? Tuhan kita itu Tuhan paling baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia yang kurang-kurang timbangan amal baiknya itu dikumpulin nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kumpul jadi satu, minta syafaat, pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi nanti ketika itu kita minta syafaat, pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering-sering bersolawat, insya Allah. Kalau kurang-kurang di amal kita, akan diberikan syafaat buat kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan males kalau disuruh selawatan, ya. Jangan males kalau baca solawat. Kita harus selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua yang dia jumpai adalah as-sukhtu wal ghadabu minallah. Allah marah sama dia. Benci sama dia. Jadi Allah akan benci sama orang-orang yang tidak sholat. Sebab apa? Lah, di dunia aja dia nggak mau melakukan sholat. Padahal sholat itu kan, sholat itu adalah sebaik-baiknya keadaan kita untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, kita meminta sama Allah apapun yang kita mau. Dari kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, kita percaya ke Allah, kita minta ke Allah. Nah, sholat itulah tempat dan waktu yang paling mustajab buat kita. Apalagi ketika sujud itu. Ya, salah satu situasi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah indah sujud, ketika dia bersujud. Sujud mah, iya, memang sujud kita mencium bumi. Tapi apa yang kita cakap-cakap ke bumi ini didengar di langit. Itu ketika kita sujud. Dan yang ketiga, apa yang akan kita jumpai kalau kita tidak melakukan sholat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuh. Jadi orang akan menemukan 15 bencana ketika dia meninggalkan sholat. Maka, Ustaz, saya udah tua ini. Udah banyak sholat yang saya tinggalin, bagaimana ini? Ngomongnya gitu, pelan-pelan. Nah, kata Pak Ustadz tadi, yang ninggalin sholat, itu akan diazab. Dan menemukan 15 kecelakaan. Kalau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kita boleh mengkodok sholat. Kalau kita dulu nggak sholat 10 tahun, ya udah, kita boleh ketika kita senggang, sholat zuhur 4 rakaat, selesai. Sholat lagi. Niatnya sholat kodok yang dulu pernah kita tinggalin. Jadi sholat-sholat kita mungkin pernah ninggalin. Nah, kalau laki-laki balik. Setelah balik, kalau sudah mimpi basah berarti sudah balik. Ya, kelas 2 SMP, 3 SMP itu sudah balik.
Kalau sudah mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol ya. Kalau ngompol mah, anak kecil ge ngompol. Kalau sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Sudah wajib untuk melakukan sholat. Jangan pernah ditinggalin. Kalau dulu ketinggalan, dikodok itu sholat. Ya, kalau udah habis sholat asar, ya sholat lagi. Mengkodok sholat asar. Kita usaha. Bagaimana Allah nerima atau enggak itu terserah Allah. Yang penting kita ada usaha. Mosok sih kita usaha enggak diterima. Kadang kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu, dan usaha dia saufa yura, akan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak keinginan kita untuk mengkodok sholat-sholat yang kita lupakan? Yang ini yang baru balik, jangan sampai kita ninggalin sholat. Bagaimanapun keadaannya. Tuh. Bapak-bapak dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bakhil sampai sono ya. Ya. Jadi tidak boleh kita bersikap bakhil atau pelit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqus syuhha. Hindarilah perbuatan atau sifat bakhil. Koret, medit. Fa'innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit, ya, medit itu menghancurkan orang-orang sebelum kita. Kaum-kaum sebelum kita karena medit, karena pelit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau berinfak, ya enggak mau sedekah kalau dia mempunyai kelebihan. Tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya, karena di sebagian harta kita itu ada hak mereka. Maka di sini disebutkan fala yuaddi, maka dia tidak menunaikan ma'alaihi min haqqillah, apa di atas dia dari haknya Allah Ta'ala, wa haqqil khalqi, dan haknya al-khalq, haknya makhluk, yaitu kita menginfakkan sebagian harta kita. Karena di sebagian harta kita itu ada bagian orang-orang yang kurang mampu, cuman dititipkannya di kita. Jadi kalau kita melihat orang kurang mampu, ada orang yang jalan musafir, enggak belum makan, udah kita punya duit kita bagi. Ada tetangga kita yang tidak bisa makan, karena kekurangan, kita bagi. Kita kasih beras, kita kasih mie, kita kasih uang, ya semampu kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riwayah, dalam riwayah, fasyuhun muta'un. Syuhun, bakhil, medit, koret, pelit, yang muta'un, yang diikuti. Semua orang, nih bapak-bapak, anak-anak semua orang itu dibekali sifat bakhil. Semua orang itu ada bekalnya. Semua itu pasti ada rasa sayang terhadap harta. Semua orang. Orang sedermawan kayak apa punya di dalam dirinya itu sifat bakhil. Ada. Dan itu untuk dikalahkan, bukan dipelihara. Maka di sini dikatakan fasyuhun muton, ai bukhlun, atau pelit, yuti'uhu al-insan, yang diikuti oleh manusia. Ya. Jadi sifat pelit yang terus diikuti, dikembangkan, ini sifat pelit. Ya, terus. Ya, tidak dirubah. Amma lau kanal bukhlu, tetapi seandainya sifat pelit maujudan, terdapat fin nafsi dalam jiwa seseorang, tapi dia ghairu muta'in, tapi tidak diikuti, dilawan sama dia sifat bakhil ini, fala yakunu, maka dia tidak menjadi muhlikan, penghancur buat diri kita. Li'annahu, karena bakhil min sifatil lazimah lin nafsi. Jadi bakhil itu adalah merupakan sifat yang melekat pada jiwa setiap manusia. Jadi manusia itu semuanya punya sifat bakhil. Cuman bakhilnya ditaati apa dilawan? Itu doang. Harus ditaati apa dilawan? Kalau kita punya makanan dikasih sama orang tua, disimpan di lemari sampai busuk, apa dibagi? Dibagi ke
temennya. Nanti ketika sekarang Akbar dikunjungin, kasih makanan, bagi. Ntar gantian. Fauzi dikasih makanan sama orang tuanya, dibagi. Itulah hidup di pondok, itu belajar bagaimana kita berbagi, ya kan? Berbagi. Kadang-kadang minum 1 gelas, diminum berdua, bertiga, ya kan? Minta dong, kasih. Tapi jangan maksa. Minta. Kalau nggak minta, kalau nggak ngasih, awas ya. Nah, jangan begitu. Tidak boleh memaksa. Awas. Ntar saya tumpain kalau nggak dikasih. Nah, jangan begitu. Beli mie, minta dong. Nggak dikasih, ya udah. Kalau nggak berarti bukan rezeki antum. Jangan maksa. Awas ya. Kalau nggak dikasih, awas. Ntar kalau tidur nggak saya temenin. Awas ya, ntar nggak saya pinjemin. Awas ya, ntar saya tumpahin. Yang begitu. Jadi tidak boleh kita memiliki sifat bakhil. Yang dermawanlah sama orang, insya Allah akan bahagia. Jadi Allah akan menciptakan kebahagiaan ketika kita bisa menginfakkan sebagian harta kita kepada orang lain. Jadi hati kita akan bahagia terus. Beda sama orang yang bakhil, sempit, susah, sulit. Duitnya dihitung-hitung tiap hari. Kurang 1.000 ya, kemana ya? Kurang 100.000 ya, kemana ya? Gitu kalau orang bakhil mah. Ngasih istri dihitung. 1 juta amit-amit ya bang bayi. Buat belanja udah 50, cukup nggak cukup 50. Jajan nggak ada anggaran. Ya, udah kasih kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nangis bareng-bareng. Ya kalau ada selagi ada mah hayo. Kalau nggak ada ya udah nangis bareng-bareng, doa biar ada. Gitu maksudnya. Yang pertama yang merusak kita adalah al-bakhlu. Ya, sifat bakhil tapi yang diikuti. Ya. Nah, baru 1 ini, ya. Sudah jam 6:41. Gantian habis ini emak-emak jam 7 mulai, ya. Kalau hari Minggu mah super estafet pengajiannya. Baik. Anak-anak yang saya sayangi dan para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja, baru 1 yang menghancurkan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bakhil atau sifat medit, ya, koret sama orang. Ada orang yang koret juga sama dirinya sendiri. Ada makan gitu cuman pakai ikan asin mulu, pengen ngumpulin duit, ya. Nasi sama ikan asin doang. Nasi sama garam doang, padahal mah punya buat beli lauk. Kumpulin terus, taruh di bawah kasur, tahu-tahu dimakan rayap. Duitnya nggak jadi dipakai. Naudzubillah tuh mana naudzubillah. Kumpulin terus sampai banyak, tahu-tahu mati, nggak jadi make. Ya, jadi rebutan ahli waris. Naudzubillah. Naudzubillah. Udah hayu, selama kita masih ada, cukup buat rumah kita sedekahkan. Apa? Biar itu menjadi apa? Pahala kita yang kita kekalkan harta kita itu. Itu sebenarnya harta yang milik kita. Cuman manusia mah sayang. Sholat Jumat yang sini cepek, yang sini 5.000. Cari mana ya? Yang rada-rada, yang nggak keras yang mana ya? Ya ada 5.000 masukin. Yang 5.000 cepek mantar gitu. Itu masih bakhil berarti. Kalau 100.000 sama gocap. Yang gocap itu setengah-setengah. Berarti dia nggak bakhil, ya. Apalagi ada 100.000, ada gopek, ya, dimasukin ke kotaknya kayak klunting, gitu ya. Ada kelotak, ya. Aduh, masya Allah. Ya, kalau kita punya 10.000, masukin 10.000, 20.000, masukin 20.000. Tapi kalau punya kita duit 100, ya jangan masukin semua. Ya, ntar makan apa? Anak bini ntar nangis, nggak dikasih makan. Ya, sedekah pun harus ada ukurannya. Baik, itu yang perlu saya sampaikan. Para santri dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat introspeksi buat saya sendiri dan buat jamaah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.